Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nuraini. Di bab 1 ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengenalan virtual mesin. Di bab 1 ini atau bab pengenalan virtual mesin, kita akan belajar apa itu virtual mesin, kemudian arsitektur yang digunakan di virtual mesin. Kita juga akan mencoba mendownload dan menginstalasi VirtualBox maupun VMware. Langsung saja kita ke bagian yang pertama dan saya akan menjelaskan tentang apa itu virtual mesin. Jadi, jika teman-teman melihat pada gambar di layar ini ada dua gambar, yang dimana gambar ini adalah arsitektur. Kita bisa lihat gambar sebelah kiri ini adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin, dan yang paling bawah terdapat yang namanya hardware. Di dalam hardware ada yang namanya storage, compute, memory, network, dan sebagainya. Nah, di atas hardware terdapat terinstall OS yaitu operating system. Kemudian ada aplikasi. Jadi, misalnya diibaratkan bagian paling bawah ini adalah hardware. Hardware ini adalah laptop kita. Misalkan di laptop saya itu terinstall operating system di mana saya menggunakan OS Windows ini, kemudian Windows tersebut terinstall beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, itu adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang bagaimana sih cara menggunakan arsitektur yang menggunakan mesin? Jadi, jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kanan di paling bawah ini, hampir sama dengan arsitektur yang sebelumnya, di mana terdapat hardware juga storage, memory, network, dan sebagainya. Kemudian terinstall yang namanya OS. Tapi bedanya di atas OS ada yang namanya hypervisor. Hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi, semisal teman-teman sudah menginstal yang namanya hypervisor, itu teman-teman sudah bisa membuat virtual mesin. Teman-teman bisa juga membuat banyak virtual mesin. Tetapi, tergantung storage laptop teman-teman sendiri nih. Misalkan, storage-nya itu sekitar 500 GB, itulah besar. Jadi, teman-teman bisa membuat banyak yang namanya virtual mesin. Di virtual mesin ada juga yang namanya hardware, storage, dan juga compute, network, dan lain-lain. Tapi bedanya hardware ini diibaratkan komputer kita. Jadi ada komputer kita yaitu terinstall yang namanya hypervisor. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan arsitektur yang digunakan di dalam virtual mesin. Langsung saja kita ke penjelasannya. Di sini ada dua gambar. Pertama adalah bare metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor. Kemudian pada gambar yang kedua adalah hosted arsitektur atau type 2 arsitektur. Pasti kalian bingung kan? Apa sih perbedaan pada gambar tersebut? Jika bare metal arsitektur itu adalah setelah hardware, kita bisa langsung menginstal yang namanya hypervisor. Di atas hardware kita bisa langsung membuat banyak virtual mesin pada bare metal arsitektur. Yang sering digunakan ada Proxmox, kemudian ada VMware Xi, tapi bedanya VMware ini bayar karena Proxmox itu open source atau free, gratis. Cuman disarankan untuk teman-teman yang di kantor itu lebih baik menggunakan VMware karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya lebih bagus. Kemudian kita masuk ke type 2 hypervisor yaitu hosted arsitektur. Jika kita lihat pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum ke hypervisor, pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS. Pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS. Di mana di atas host OS kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi, hypervisor yang digunakan hosted arsitektur biasanya VMware juga, tapi VMware sama dengan sebelumnya jika VirtualBox itu gratis, sedangkan VMware hosted berbayar. Jadi, setelah teman-teman yang menginstal yang namanya hypervisor, itu teman-teman bisa membuat yang namanya VMware dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin. Tergantung dari kapasitas yang dimiliki di dalam laptop teman-teman sendiri. Nah, teman-teman, kita langsung saja nih kita ke pembahasan terakhir yaitu cara penginstalan VirtualBox dan virtual machine ware.
Pertama-tama kita langsung saja buka ke Google, lalu kita ketik download VirtualBox. Ya, kita tunggu sebentar, lalu ada muncul beberapa VirtualBox, tapi saya sarankan untuk klik yang paling atas. Lalu kita sesuaikan dengan OS yang teman-teman punya. Yang saya punya kebetulan OS-nya Windows. Lalu kita klik saja Windows Host. Setelah itu kita tunggu saja untuk proses penyelesaian penginstalannya. Kemudian teman-teman bisa lihat, kita langsung saja buka file, lalu ke downloads, dan kita cari downloadan itu untuk VirtualBox. Lalu kita klik VirtualBox tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita sesuaikan saja apa yang kita harus lakukan. Lalu kita ikutin saja arahan dari sananya, kita langsung klik saja next, lalu install. Kemudian di sini kita tunggu sebentar ya untuk penginstalannya. Maaf ya teman-teman, tadi saya skip dulu. Jadi beginilah tampilan VirtualBox sampai sekarang ya. Selanjutnya kita mencoba mendownload Hypervisor VMware. Kita searching terlebih dahulu, lalu kita klik yang paling atas ya teman-teman. Kita men-scroll sedikit ke bawah. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasannya aplikasi ini berbayar, tapi kita bisa menggunakannya trial selama 30 hari. Kemudian kita pilih Windows untuk mendownloadnya, lalu kita tunggu saja untuk pendownloadannya sampai prosesnya selesai.